Alhamdulillah Dzil Jalali wal Ikram Al-Malikul Quddusus Salam Alladzi manna alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul ni'amil 'idham. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawm az-ziham wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibatal muqassirata bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di alam dunia ini, Allah persiapkan segalanya untuk kita, untuk memakmurkan jasad yang kita miliki. Allah tumbuhkan tumbuhan, Allah turunkan hujan, Allah keluarkan air dari bawah tanah. Allah persiapkan itu semua untuk melancarkan kehidupan kita. Tapi semua urusan yang ada di dunia ini, kenikmatan yang kita dinikmati ada di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Ketika kita masuk liang lahat, tidak ada satu teguk air yang bisa kita minum, satu butir nasi yang kita makan. Hanya cacinglah yang menikmati tubuh kita. Maka yang kita lihat kadang-kadang mahal dan berharga. Yang kita lihat itu kadang sesuatu yang mahal, yang memerlukan uang yang banyak untuk membelinya. Tapi kadang-kadang yang sesuatu kita anggap mahal di dunia ini, ketika kita memakai kain kafan, tidak ada artinya dan tidak ada harganya. Sebagai contoh, misal rumah kita, yang kalau kita beli mungkin beberapa ratus juta, tapi ketika jenazah keluar dari rumah kita, maka di mata kita itu tidak ada harganya lagi. Maka lalu menjadi pertanyaan di sini, apakah yang berharga? Yang berharga itu kadang-kadang kita lihat di dunia ini nggak ada nilainya di mata manusia. Kadang-kadang sesuatu yang remeh, kadang-kadang sesuatu yang dianggap biasa, tapi itu justru malah berharga. Justru malah kita cari-cari kalau kita kedatangan munkar dan nakir. Apa itu? Yang termahal adalah al-iman. Coba sekarang kalau kita ngobrol bersama-sama, lagi asik dan bercanda dengan sesama, coba kita sebutkan kata-kata iman. Bagaimana di hatinya? Apakah biasa atau luar biasa? Ataupun istimewa? Ataupun hal yang sangat remeh bagi sebagian orang? Tapi sebaliknya, mohon maaf, kalau disebut uang 1M, mungkin itu kita terbelah. Kita lihat 1M, bahkan 2M. Kalau sudah kita memakai kain kafan, tidak ada gunanya itu. Tidak ada lagi berharga di mata kita. Dan
Tapi yang berharga adalah iman yang Allah berikan kepada kita. Maka menjadi PR buat kita sekarang, bagaimana kita menjaga iman kita. Alhamdulillah, kita ini hidup di dunia sampai sekarang ini, kita masih ada iman. Sebagai bukti iman itu masih ada di dalam sanubari kita, Allah permudahkan langkah kita untuk ke masjid ini. Ketahuilah para hadirin, yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan adalah iman yang ada dalam hati kita. Coba apa yang mendorong Anda untuk datang ke masjid menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat Jumat? Apa coba? Apa? Iman. Kita masih percaya Allah. Kita masih percaya ketika Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, lihat Allah memanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau kau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, bergegaslah untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadarul bai', tinggalkan jual belimu. Makanya melalui ayat ini ulama mengambil satu hukum bahwasanya haram ketika sudah masuk adzan Jumat seseorang itu bertransaksi jual beli. Haram. Kenapa? Di sini ada pelajaran penting bagi kita dalam sholat Jumat ini. Kita lihat toko yang kita miliki, misalnya kita ada toko. Toko yang kita miliki itu di mata kita itu Masya Allah sangat-sangat mahal. Tapi ketika azan Jumat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita di sini yang punya toko ditinggal tokonya, yang punya pekerjaan ditinggal pekerjaannya, yang punya warung ditutup warungnya. Kenapa? Karena yang dipanggil orang-orang yang beriman, yang mau maju itu orang yang beriman. Allah memanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti kalau jenengan datang ke masjid ini, ketahuilah di hati kita masih ada iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga iman kepada hari akhir. Maka ini sebuah kenikmatan yang mahal. Di zaman-zaman seperti ini, di mana kita lebih diingatkan banyak dengan dunia daripada akhirat oleh kehidupan di luar sana, maka yang perlu kita harus menjadikan bahan pembahasan setiap hari. Mulai kita bangun tidur, apakah iman ini tetap akan saya bawa sampai ke saya masuk ke liang lahat? Tapi nyatanya yang kita lihat, kita ini kadang-kadang merasa aman, nyantai. Kalau iman ini berharap insya Allah akan sampai mati kita bawa. Kita sudah bisa kadang-kadang kita pastikan, oh kalau saya model saya gini, sampai mati saya akan pasti membawa iman. Siapa bilang? Justru kalau orang merasa aman, agamanya, keimanannya itu tidak akan pisah dari dia, justru malah dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka qala ba'dus shalihin, sebagian orang shalihin mengatakan, wallahi, dia bersumpah, seorang shalihin dia bersumpah, wallahi ma amina ahadun ala dinihi an yuslam illa sulit. Demi Allah, tidak seorang pun dia itu merasa aman akan dicabutnya iman, akan dihilangkan agama daripada dirinya, kecuali lambat laun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk suatu dosa kalau seseorang itu merasa dirinya aman. Jangankan iman, harta kita itu kadang-kadang hilang. Rekening yang ada dalam uang ada dalam rekening kita kadang-kadang juga hilang. Kita yang miliki kadang hilang. Orang tua yang kita jaga-jaga kadang tidak ada. Tapi jangan kita ini hidup di dunia merasa aman. Kalau kita ini iman kita masih tetap. Buktinya apa? Saya bisa buktikan. Ini sebuah kenyataan dan masing-masing kita melihatnya. Kita lihat banyak orang yang di luar sana bermaksiat dengan tenang. Dilihat KTP-nya Islam, kadang-kadang juga sholat 5 waktu, tapi maksiatnya jalan.
Kalau ditanya, kenapa maksiat? Oh, tenang. Allahu Ghafurur Rahim. Kalau model Islam, insya Allah sampai mati saya Islam. Siapa yang bisa menjamin keislaman seseorang? Siapa yang bisa menjamin kita ini masuk surga? Marilah kita lihat sejarah, kisah dari orang-orang terdahulu. Diceritakan ada seseorang minas sholihin, dari kaum sholihin. Dia itu pesan kepada sahabat karibnya, wahai sahabatku, saya ini gak tahu ini orang alim, ini orang soleh, ini orang mulia, ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pesan dengan temannya, bukan pesan kalau saya mati toko saya itu begini, kalau saya mati mobil saya begini. Tidak. Dia pesan sama temannya, wahai saudaraku, kalau nanti aku sudah mendekati sakaratul maut dan engkau ada di sampingku, maka lihatlah, kalau saya ini mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, maka saya izinkan engkau untuk menjual seluruh hartaku dan dibagikan kepada kaum fukara dan masjid miskin dan anak-anak kecil. Coba kita lihat, apakah masih ada orang-orang seperti ini? Dia tidak menjamin walaupun ibadahnya sebanyak apapun, ilmunya setinggi apapun, maka dia akan semakin takut. Semakin takut. Inilah salah satu sifat dari kaum sholihin, yang dia itu setiap hari dihantui dengan mati sul khotimah. Mati takut dia, kalau dia mati nanti imannya gak ke bawah. Takut kalau mati nanti iblis mengganggu dia sehingga dia keluar dari agama Islam. Kemudian karena ini pesan temannya, dia jaga baik-baik, sehingga ketika datang ajalnya, ruh berjalan dari kakinya menuju ke kepala, dia lihat, dia perhatikan tanda-tandanya, ternyata mati dalam keadaan Islam. Maka diambil semua hartanya, dijual dan dibagikan kepada kaum fukara dan masakin. Mungkin ya kita harus bersangka baik, mungkin orang soleh ini dia hidup sebagai kara, karena harta yang tinggalnya itu wajib. Kita kalau menjual wajib izin ahli waris. Jadi kadang-kadang orang banyak gak tahu harta itu, kalau sudah orang itu mati maka harta itu haknya ahli waris, tidak boleh diapa-apakan kecuali izin daripada ahli waris. Setelah digunakan untuk biaya operasional pemakaman, ditunaikan kalau ada yang zakat belum dibayar zakatnya, dan kalau ada hutang dibayar hutangnya. Setelah itu hak ahli waris. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat kisah demikian. Bagaimana, apakah kita sudah memiliki sifat semacam ini? Berapa kita takut kepada Allah? Berapa kali kita takut? Apalagi yang punya ilmu, apalagi yang belajar banyak. Katanya ulama, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu takut. Semakin orang itu banyak ilmunya, semakin takut dia nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga begitu, orang semakin hartanya banyak, semakin takut. Mungkin dalam berapa hari habis. Dan contohnya katakanlah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui, yang paling mahal adalah keimanan kita. Kita sukses hendaknya ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, tergantung iman kita. Derajat kita di surga tergantung iman kita. Lewat kita di jembatan Sirat tergantung iman kita, tergantung amal kita. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk keimanan kita? Kita berbicara semacam ini lewat mimbar yang mulia ini karena apa? Perlu diperhatikan, perlu kita perhatikan. Ketika kita keluar dari rumah, oke, kalau kita rumah kita ini, masya Allah, ya, rumah kita ini banyak bacaan Quran, mungkin banyak zikir, rumah kita penuh dengan amal soleh. Tapi perlu kita ketahui, saya pribadi ketika kita keluar dari rumah,
Yang saya lihat, yang merusak iman kita, iman saya pribadi, ini saya bicara atas nama pribadi saya. Saya kalau keluar dari rumah, yang saya lihat itu yang menghancurkan iman saya jauh lebih banyak daripada yang menghidupkan iman. Itu pasti. Lalu kata sampai kapan kita akan merasa aman? Apakah takut kita kalau kita nanti keluar dari rumah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan tidak mulia? Oleh karena itu kita dianjurkan oleh salafun saleh selalu meminta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah berikan kami husnul khatimah. Selalu diminta itu, selalu diminta. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu meminta? Karena kita tidak tahu akhir hidup kita ini tutup dalam keadaan bagaimana. Kadang-kadang ngapunten, zaman sekarang ini kadang-kadang orang mengangkat jenazah kadang tertawa. Mengangkat ziarah di kuburan kadang tidak takut, tidak merasa bahwa dirinya nanti akan masuk ke sana, akan sampai ke sana. Maka iman adalah harta yang sangat-sangat mahal. Tergantung kita nanti masuk surga, tergantung iman itu. Kalau iman ini terkikis sedikit-sedikit, maka na'udzubillah kalau mati kita mau mengangkatnya lagi susah. Apalagi kalau kita minta kembali iman kita kalau sudah lepas, susah. Jangan sampai kita kufur nikmat sehingga iman ini lepas dari diri kita. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui masjid yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini, melalui orang-orang soleh yang ada di masjid ini, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.